dari kesaksian tadi sudah bisa kita ringkaskan semuanya. Itu menunjukkan bahwa kesaksian itu penting di dalam setiap pertemuan. Kalau khotbah itu tidak terlalu besar, tapi kesaksian itu menyentuh bagaimana pengalaman pribadi. Kita rangkum ini menjadi sebuah pengharapan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Yesus Kristus, adalah Tuhan yang benar-benar nyata hadir di tengah-tengah umatnya. Tema kita adalah Christ in me. Christ untuk kita semua. Kristus untuk saya, Kristus untuk kamu, Kristus untuk semua. Banyak orang, baik pria maupun wanita di luar sana, ya, mereka mencari uang, mencari jabatan dan koneksi. Ketika mereka mencari uang, orang kalau mencari uang selalu uangnya hilang, ya. Kalau namanya mencari uang, kalau bilang kenapa cari uang, berarti hilang terus. Cari terus. Sehingga orang Barat mengatakan jangan cari uang, tapi ciptakan uang, making money. Nah, kalau orang Indonesia mindsetnya cari uang. Uangnya dicari terus, hilang lagi, hilang di supermarket, hilang di mana-mana, hilang di mall, hilang. Habis itu cari lagi. Orang cari uang. Kenapa orang cari uang? Untuk kenyamanan dan kehidupan. Kemudian kenapa orang cari jabatan? Sebab dengan jabatan ada kekuasaan. Kemudian mengapa orang mencari koneksi? Itu karena kita tinggal di dunia harus perlu connect the people. Tetapi ada satu hal yang Tuhan mau ajarkan. Boleh kita mencari uang, boleh kita mencari jabatan, boleh kita mencari koneksi. Tetapi jangan lupa satu hal, bahwa Kristus sudah menyiapkan semuanya untuk kita. Karena Kristus itu untuk saya, untuk kamu, untuk kita semua. Kristus itu ada di dalam kamu. Kristus itu ada di dalam kita. Kristus itu ada di dalam semua orang. Cuma manusia itu tidak sadar bahwa Kristus ada di dalam dia, Kristus ada di dalam orang lain, Kristus ada di semua orang. Tidak ada yang sadar. Sehingga Rasul Paulus menulis kepada jemaat Kolose sebagai rahasia. Ini rahasia kenapa sampai orang tidak sadar, sehingga jadi tersembunyi. Itu Kolose 1 ayat 27. Mungkin kita boleh baca, Pak dosen boleh bantu bacakan Kolose 1 ayat 26 ayat 27. Ini sama-sama dosen. Ada dua dosen ya. Kalau saya dosen itu senantiasa. Kolose 1. Kolose berapa? Kolose 1 ayat 27. Ayat 27. Nanti balik di 26 nanti terakhir. Baik. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Ya, Kristus ada di tengah-tengah kamu, itu terjemahan bahasa Indonesia. Ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya lebih masuk kepada bahasa aslinya. Christ in you, di King James Version itu Christ in you, Kristus di dalam kamu. Di bahasa sehari-hari, Kristus ada di tengah-tengah kamu. Di bahasa yang lain, Kristus di antara kamu. Penggabungan integrasi semuanya adalah bahwa Tuhan ada di dalam kita, ada di tengah-tengah kita, ada beserta kita. Maka namanya disebutkan orang itu Immanuel. Immanuel, Allah beserta manusia. Sampai Adril Arif. Adril Arif, ada kata Elohim juga di sana. Jadi manusia anak Tuhan yang arif. Jadi Adril Arif, presiden chapter kita ya. Jadi mengenai kata Christ in you atau Christ in me ini atau Christ in you ini adalah satu kalimat yang ingin menegaskan kepada kita bahwa kalau Kristus ada di dalam kita, kesadaran kita tentang Kristus dalam kita itu penting. Itulah sebabnya
ketika orang tidak sadar akan hal ini menjadi rahasia bukan cuma satu generasi, berabad-abad. Itu yang disebutkan di ayat 26 Pak dosen. Ayat 26 disebutkan rahasia ini tersembunyi. Kenapa tersembunyi? Itu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari abad ke abad, dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus. Jadi rahasia ini kata Rasul Paulus kepada jemaat Kolose ini tersembunyi. Iya. Dari abad ke abad, dari turunan ke turunan. Mengapa itu tersembunyi? Karena manusia kehilangan kesadaran, karena para pengajar-pengajar agama pada zaman bangsa Israel kehilangan kesadaran untuk membangkitkan kesadaran bahwa Tuhan ada di dalam diri manusia. Nah, ketika orang hari ini disadarkan, kita disebutkan orang-orang yang berbahagia di dunia, disadarkan bahwa Tuhan itu ada di dalam diri setiap manusia. Dan ketika ia tinggalkan manusia, dia akan tarik nafas hidup kita mati, bukan manusia lagi. Karena nafas kehidupan itu adalah pemberian dari Tuhan. Jadi selama dia ada nafas, di sana ada Tuhan. Cuma kenapa orang tidak sadar? Karena orang selalu berpikir kalau Tuhan itu ada di dalam gedung, ada di Yerusalem, ada di Bukit Gerizim, ada di tempat ibadah. Sehingga orang mulai berpikir terhipnotis tentang tempat Tuhan itu di mana. Sehingga mereka mulai berpikir tentang membangun tentang tempatnya Tuhan. Tetapi ketika rahasia ini diungkapkan, maka Injil menjelaskan kepada kita bahwa tubuhmu itu adalah bait suci Tuhan. Di sana itu Tuhan ada. Nah, kalau kesadaran bahwa tubuhmu bait suci Tuhan, artinya Tuhan hari ini sudah bukan hanya tinggal di tempat kudus dalam bentuk bangunan, tetapi tinggal di dalam diri setiap manusia. Nah, kalau kita sadar hal ini bahwa Tuhan ada di dalam diri kita, kira-kira kita akan berani berkata, siapa lawan kita? Kalau Tuhan di dalam diri kita. Tidak ada. Saya nggak ada lawan. Inilah rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turun ke turunan, mau dinyatakan kepada orang-orang kudusnya, orang-orang yang dikhususkan untuk memahami ini dan menyebarluaskan berita kabar baik ini, bahwa Kristus datang bukan hanya menjadi juru selamat yang tersalib, tetapi dia tinggal di dalam diri kita. Maka namanya disebutkan orang iman. Nah, kalau hari ini kita mulai sadar bahwa Kristus ada dalam diri kita, maukah kita mempraktikkan bahwa Tuhan ada dalam diri kita itu? Satu kali saya mau coba mempraktikkan kepada anggota saya yang telepon saya di Jakarta Utara, dia di rumah sakit. Pak Pendeta, boleh datang mendoakan bapak saya. Bapak saya sekarang ini di ruang ICU. Saya ingin mau katakan bahwa Kristus itu bukan cuma di dalam diri pendeta, tapi juga di dalam diri setiap orang, di dalam diri dia sebagai diakones, sebagai diakon. Saya katakan kepadanya begini, maukah engkau meyakini hari ini bahwa Tuhan ada di dalam kamu, Tuhan besertamu, dan Tuhan di dalam kamu? Mintalah kepada Tuhan dalam nama Tuhan yang berkuasa untuk kesembuhan Bapamu. Tapi saya tidak tahu berdoa, Pak Pendeta. Saya ajar kamu berdoa. Tahu doa Bapak kami? Kalau itu tahu, Pak Pendeta. Kalau begitu, coba doa Bapak kami dan katakan, di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, yang ada di dalam diri saya, yang ada dalam diri Bapak saya, biarlah Bapak saya sembuh. Dan dia lakukan itu karena saya jauh ke Cibubur. Setengah jam kemudian dia katakan, mujizat terjadi Pak Pendeta. Benar bahwa kuasa Yesus itu dulu sekarang tak pernah berubah. Amin. Dan akhirnya di ICU ditanya oleh dokter, tidak ada apa-apa lagi, sudah sembuh. Mujizat terjadi. Jadi saya bilang mujizat itu terjadi ketika kita sadar ada Tuhan di dalam diri kita. Saya kalau kita sadar itu, tidak ada yang dapat melawan kita. Kuasa iblis pun tidak akan mampu mendekat. Kenapa? Karena dia tahu kita sadar. Makanya salah satu ayat yang mau menyadarkan orang, kadang-kadang orang tidak tahu kehidupan stres. Kenapa dia stres, depresi? Karena
kehilangan kesadaran tentang Tuhan dalam dirinya. Sehingga Alkitab berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Sebab lawanmu si iblis seperti singa yang mengau-ngau mencari mangsa yang dapat ditemukan. Jadi kesadaran ini penting. Nah, kalau kita hari ini sadar bahwa Kristus ada dalam diri kita, mari kita praktekkan supaya timbul terus kesadaran. Christ in me. Christ in me. Katakan itu 3 kali. Christ in me is my strength. Is my strength. Is my strength. Kristus di dalamku adalah kekuatanku. Kristus di dalamku adalah pengharapanku. Kristus adalah penuntunku. Jadi ketika Kristus ada dalam diri kita, kita katakan selalu, Kristus dalam diriku, maka Kristus akan memberikan saya keberhasilan. Kristus dalam diriku akan memberikan saya kesembuhan. Kristus dalam diriku akan memberikan pemulihan. Kristus dalam diriku akan menuntun aku untuk berjalan, sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman. Jadi kita tidak perlu takut lagi. Nah, kalau kita sudah sadar akan hal ini, itulah tujuan para pengajar, para pendeta, memberikan kesadaran. Maka hari ini saya banyak melatih orang, jangan sedikit-sedikit telepon ke pendeta, jangan sedikit ke pendeta minta datang ke rumah. Karena Tuhan mau kita itu berseru kepadanya secara pribadi, berdoa secara pribadi, dan melakukan apa yang Tuhan mau supaya kuasanya turun atas masing-masing kita. Yesus melatih 12 murid. Tujuannya supaya mereka sadar kalau mereka pun berdua-dua ada kuasa di sana. Dan bukan yang menyelamatkan. Iya, dan bukankah Yesus sudah pernah berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dari 12 orang itu hanya 11 orang yang pergi ke satu bukit, dan ketika mereka berada di satu bukit, Yesus datang, sebagian orang datang menyembahnya, sebagian murid-murid menyembahnya, sebagian ragu-ragu. Kemudian Tuhan mendekati mereka dan berkata kepadaku, kenapa kamu ragu-ragu? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dan kalau kita tahu bahwa kuasa sorga sudah diberikan, baik kuasa sorga dan kuasa di bumi Tuhan sudah berikan kepada kita, maka kita jangan lupa doa Bapa kami itu untuk mengingatkan kita. Jadilah kehendakmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jelas. Kalau ini sudah clear, kita akan berjalan akan happy. Kita akan senang karena apapun masalah kita ada Kristus dalam. Jadi kalau ada masalahmu, Kristus lebih besar dari masalahmu. Kristus dalam akan menyelesaikan masalahmu. Jadi hari ini kalau kita cari uang, cari jabatan, cari koneksi, jangan lupa itu hanya semua temporary dan bisa hilang. Tetapi ketika kita sadar ada Tuhan, Dia adalah gembala kita yang sesungguhnya. Dia adalah Tuhan yang beserta kita, bukan sewaktu-waktu, tapi senantiasa. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Tuhan Yesus.